selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membeda-bedakan apa saja jenis-jenis pestisida ya. Jadi di sini di video kemarin sudah saya bahas mengenai bagaimana caranya untuk membaca label pestisida. Nah, sekarang kita akan membeda-bedakan apa saja jenis-jenis dari pestisida tersebut. Jadi yang sebelum kita memilih pestisida, pastikan untuk mengetahui apa yang akan kita kendalikan pada tanaman kita. Jadi teman-teman semua harus mengetahui apa yang merusak tanaman kita tersebut, baik itu jamur ataupun itu serangga dan yang lain. Nah, di sini ada beberapa macam pestisida, ini belum lengkap karena masih ada yang lain. Jadi teman-teman di sini untuk yang pertama yaitu fungisida. Saya dekatkan ya. Ini fungisida. Ini adalah fungisida yang sifatnya sistemik, tapi nanti kita bahas lebih lanjut sifat-sifat dari pestisida, ada yang kontak, ada yang sistemik. Ini fungisida. Jadi kata kunci pada pestisida yaitu terdapat di depan kata sida. Jadi masing-masing pestisida itu pasti ada titik-titik sida seperti itu. Nah, ini fungisida. Fungi itu adalah jamur. Jadi ini untuk mengendalikan penyakit jamur. Karena seringkali di sini tidak disebutkan ya. Ini hanya untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bla 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 bla. Nah, kemudian di sini juga tidak ada peruntukannya, biasanya ada labelnya, dan juga biasanya pada labelnya disebutkan tujuan kegunaannya untuk apa, tapi ini tidak disebutkan. Ini fungisida, tujuan dari penggunaan fungisida adalah untuk membasmi jamur, bukan mau membasmi dan juga menanggulangi jamur pada saat biasanya jamur itu cepat sekali berkembang pada saat musim-musim hujan seperti ini. Nah, saat musim hujan seperti ini biasanya harga-harga hasil pertanian baik itu sayuran maupun hasil pertanian yang lain, hortikultur, itu seringkali mengalami kenaikan harga karena memang tanaman itu rawan sekali terserang jamur karena hujan yang terus-menerus mengakibatkan tanah menjadi sangat asam, dan tanah yang sangat asam itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk perkembangan jamur. Nah, oleh karena itu kita direkomendasikan pada saat musim hujan menggunakan fungisida yang tepat untuk jamur tersebut. Fungisida itu ada beberapa macam, ada kalau ini bahan aktifnya difenoconazole, kemudian ada mancozeb, ada kalau antrakol itu propinep dan lain sebagainya. Nah, itu bahan aktif pada fungisida. Untuk yang selanjutnya, pestisida yang selanjutnya yaitu insektisida. Apa insektisida? Jadi insektisida tadi sudah saya sebutkan, kata kuncinya adalah di depan kata sida, dan juga tisida, ada nematisida. Kalau insek itu berarti serangga ya teman-teman. Jadi serangga di sini bukan serangga yang sering kita jumpai di rumah ya, tapi serangga yang menyerang pada tanaman kita. Ada kalau di sini ini dupon lanit, ini untuk ulat gerayak, itu nama latinnya, dan juga penggerek buah. Jadi ini sifatnya juga sistemik. Nanti kita bahas pestisida yang sifatnya sistemik dan racun kontak dan juga kontak nih. Jadi insektisida ini tujuannya adalah untuk racunnya. Kalau tadi untuk pembasmi jamur atau penanggulangan jamur, kalau insektisida ini adalah untuk pembunuh serangga yang menyerang ke tanaman kita. Insektisida itu ada yang spektrumnya sempit dan juga spektrumnya luas. Untuk yang spektrum sempit itu biasanya hanya membunuh musuh
pada tanaman kita, tidak membunuh musuh alami yang hama pada tanaman kita. Jadi hama pada tanaman kita itu biasanya punya musuh alami, teman-teman. Nah, musuh alami itu kalau di beberapa insektisida itu ada yang tidak kena. Maksudnya tidak memang insektisida tersebut dirancang untuk tidak kena ke musuh alami dari hama pada tanaman kita. Nah, ini adalah insektisida, tujuannya untuk membunuh insek atau serangga. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi untuk menanggulangi apa yang menjadi penyakit pada tanaman kita, sebaiknya mengetahui apa sih hama yang menyerang tanaman kita. Mau itu jamur, mau itu serangga, mau tungau. Tungau itu sejenis hewan-hewan, bukan hewan tapi karena kakinya tidak seperti hewan, kakinya banyak sekali. Nah, nanti ada yang khusus untuk membunuh tungau, namanya akarisida. Nah, langsung saja kita bahas yang akarisida. Ini akarisida. Ya, labelnya akarisida dari kapal terbang, merek dagangnya Summit 135 EC. Di sini tertulis akarisida atau insektisida. Bahan aktifnya piridaben. Jadi di tempat saya, khususnya di Jawa Tengah, itu jarang sekali kita jumpai akarisida, kebanyakan insektisida, terutama yang berbahan aktif piridaben seperti ini. Menurut beberapa petani, ini memang sangat manjur sekali untuk mengobati keriting daun, keriting yang menggulung ke atas karena disebabkan oleh tungau. Jadi bukan karena serangga tapi karena tungau. Nah, penanggulangannya dengan Summit 135 EC tersebut. Ini yang saya pegang nih. Ini ya. Nah, ini tungau. Nama latinnya itu. Jadi ada tungau pada cabai, ada tungau pada yang lain. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan atau titen ke penyakit pada tanaman kita. Penyakit pada tanaman kita itu disebabkan oleh apa? Itu biasanya ciri-cirinya terlihat pada daunnya atau batangnya. Kalau jamur itu biasanya busuk. Kalau insek atau serangan serangga atau tungau itu biasanya daunnya keriting atau menggulung ke atas. Ini adalah akarisida Summit 135 EC. Kemudian berikutnya adalah herbisida. Herbisida itu sesuai dengan namanya, herbisida adalah pembasmi rumput atau penanggulang untuk menanggulangi gulma. Ini gramason. Ini di seluruh Indonesia banyak sekali ini yang menjual gramason. Pasti di toko-toko pertanian dekat tempat sahabat semua pasti banyak yang menjual gramason. Nah, ini untuk rumput ya. Di herbisida itu untuk rumput, jangan salah pakai ya teman-teman, karena kalau ini diaplikasikan ke tanaman kita, maka tanaman kita pun akan ikut terbakar dan mati atau layu secara perlahan. Jadi jangan sampai teman-teman salah pilih herbisida untuk menspray atau disemprotkan ke tanaman kita, karena pernah terjadi di wilayah saya atau di dekat tempat saya itu ada yang menyemprot herbisida ke tanaman karena entah itu tidak tahu atau memang disengaja, itu kurang pengertian akan jenis-jenis pestisida. Jadi jangan sampai salah pilih untuk penanggulangan hama dan penyakit atau pengganggu seperti gulma. Nah, ini yang terakhir
Ini adalah polos. Ini adanya mungkin di Magelang ya, karena ini adalah unit produksinya SMK Pertanian, SMK Negeri 1 Ngablak. Nah, ini adalah nematisida. Jadi ini yang ada di gambar ini adalah hewan sasarannya atau pengganggu atau hama sasaran, yaitu uret, cacing, orong-orong, gangsir, ulat tanah pada tanaman hortikultur seperti kubis, tomat, kentang, cabai, dan lain-lain. Nah, ini biasanya diaplikasikan pada saat sebelum tanaman itu kita masukkan ke dalam tanah. Jadi ini intinya kalau nematisida itu untuk hama yang berada di dalam tanah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini menyerangnya ke akar kalau tidak ke batang. Kalau serangga itu biasanya ke daun, kalau jamur itu biasanya ke mana-mana, itu bisa ke akar, ke daun, dan juga pada batang tanaman. Nah, nanti kalau setelah berbuah itu bisa juga menyerang buahnya. Nanti bisa, kalau pada tanaman cabai sering dikenal dengan antraknosa atau patek. Nah, ini penanggulangannya dengan fungisida kalau jamur. Nah, seperti itu teman-teman pada video kali ini. Jadi jangan salah pilih ya teman-teman untuk menanggulangi atau melawan hama pada tanaman kita. Jadi pilihlah pestisida yang sesuai dengan apa yang akan kita tuju atau apa yang akan kita musnahkan di tanaman pertanian kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Oh ya, lupa saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah hasil dari saya membaca beberapa referensi ya teman-teman. Jadi saya bukan mengarang sendiri. Ini memang fungsinya seperti itu. Boleh teman-teman mencari referensi pada tulisan. Nah, apabila teman-teman suka pada video ini, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe ke channel saya ini. Nah, sekian, terima kasih telah menonton.